Salam sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita mau bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat karunia yang Tuhan senantiasa limpahkan kepada kita. Di hari yang spesial ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang sangat menarik, sangat penting bagi kita semua. Kesaksian dari sahabat-sahabat kita ini yang akan memberikan kesaksian akan perjalanan hidupnya ketika mereka terinfeksi virus HIV. Kita mau mendengarkan kesaksian hidup mereka, perjuangan hidup mereka, dan juga pergumulan hidup mereka, sehingga mereka juga masih dapat memiliki kekuatan, memiliki motivasi di dalam memperjuangkan hidup yang Tuhan berikan kepada kita semua. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019, diperkirakan hanya 59% ODA yang mengetahui statusnya, dan hanya 20% ODA yang menerima ARV untuk pengobatannya. Tantangan bagi kami untuk meningkatkan awareness, kesadaran, kepedulian masyarakat akan penyakit ini, menemukan kasus baru, dan memastikan bahwa semua ODA dapat mengakses pengobatan yang tidak terputus. Kami berharap agar komitmen, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di antara segenap pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pengendalian AIDS atau HIV dan penyakit infeksi menular seksual akan semakin sinergis dan nyata. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan kesaksian dari sahabat-sahabat kita ini. Mbak Sena, ya, kalau boleh tahu sejak kapan ya Mbak mengetahui bahwa Anda terinfeksi virus HIV? Sejak Agustus 2019. Awalnya itu sakit sekarang demam, terus ada seperti kayak lawan, nggak sembuh, obat sana sini, obat tidak sembuh, makan juga susah tadinya. Ada sekitar 4 tahun. Sekitar 4 tahun ya Pak? Iya, sekitar 4 tahun. 2019 Agustus itu setelah di tes kabel, akhirnya itu. Sedangkan Mas Edi kapan Mas ya? Virus HIV itu masuk ke tubuh kita. Kita tidak bisa menentukan kapan dia pertama kali menginfeksi kita. Cuman pertama kali saya tahu status saya orang dengan positif HIV itu pada Agustus 2014. Dan memulai pengobatan di 20 Oktober 2014 juga. Keluhan-keluhan atau gejala-gejala apa yang Anda rasakan pada waktu itu ya? Awalnya tuh ya seperti itu ya Ran ya. Saya pikir awalnya itu seperti biasa karyawan saya yang anak-anak kecil atau orang dewasa gitu. Kalau makan tergigit, gigitnya kalau karyawan paling kalau dikasih obat tidak sembuh. Ini sembuhnya sesaat aja. Ini mulai berangsur-angsur karyawan itu semakin membesar. Kasih obat juga sembuhnya itu sebentar, tapi
itu kambuh kayak gini. Dan saya kan berpikirnya kan nggak sampai sejauh itu kan karena saya rasakan. Sedangkan Mas Edi gimana? Mungkin untuk pertama kali kita terinfeksi mungkin tak akan menimbulkan gejala terlebih dahulu. Nah, mungkin ketika kita pertama terinfeksi kita pun nggak sadar kalau kita sudah terinfeksi, sehingga kita tidak melakukan tes apapun, sehingga lambat laun virus itu akan terus menyerang kekebalan tubuh kita. Nah, pada saat itu muncullah gejala-gejala yang muncul setelah kekebalan tubuh kita menurun. Sedangkan waktu itu gejala-gejala yang saya alami itu seperti gampang lelah, penurunan berat badan, jamur di lidah, sama ada pembekakan kelenjar getah bening. Bagaimana perasaan yang Mbak Sena dan Mas Edi rasakan pada waktu itu ketika Anda mendengar bahwa Anda terinfeksi virus tersebut ya? Awalnya bingung ya Roma ya, terus setelah kita tanya ke tim medis, apa kok tiba-tiba dari dia langsung ke isolasi, sementara kan kita berharap kita ini sakit apa kan. Setelah dokter itu datang langsung dibilang bahwa sama positif, saya berpikir dari tadi Roma, mas ini bakalan saya akan mati cepat gitu ya, sudah berakhir nih kayaknya hidup ini rasanya ada karena nggak karu-karuan gitu kan. Saya nggak pengen hidup lagi rasanya. Jadi setelah adanya keluhan dari dokter sama terdekat, itu kita mulai bangkit bahwasanya kita itu tidak segampang itu dengan positif HIV itu langsung kita itu bisa cepat meninggal. Gimana Mas? Saya ceritakan dulu kronologi pertama kali saya tahu status semua. Ketika itu yang seperti tadi saya bilang, beberapa bulan sebelum saya mengetahui kalau saya terinfeksi itu saya merasakan gejala gampang lelah, penurunan berat badan yang drastis, jamur di lidah, sama ada pembekakan kelenjar getah bening. Nah, saya kontrol pergi ke rumah sakit itu untuk memeriksakan benjolan di leher saya itu pertama kalinya. Dan dokter mendiagnosa bahwa saya kena TB kelenjar getah bening. Nah, sesuai dengan prosedur di rumah sakit, setiap orang yang terkena tuberkulosa atau TB dan kebetulan saya TB kelenjar getah bening pasti dirujuk untuk pemeriksaan anti HIV-nya. Dari situ saya tahulah kalau saya juga positif HIV. Ya, sebagai manusia kita tahu dengan status kita yang terbaru ini, down mungkin down. Tapi setelah dokter menjelaskan, mungkin saya juga tipikal orang yang down itu nggak yang sampai berlarut-larut gitu. Saya tipikal orang ya udah gitu. Down sebentar, bapak itu nerimo gitu. Ya mungkin itu jalan saya. Down cuman mungkin dalam hitungan 1 jam 2 jam sempat merenung. Tapi setelah dokter menjelaskan bahwa segala sesuatu pasti ada obatnya, Tuhan memberikan sesuatu pasti ada tujuannya, akhirnya timbul kekuatan dalam diri saya bahwa saya ini walau dengan status saya yang terbaru, saya akan tetap bisa sehat asal saya tetap menjalani pengobatan. Apakah pada saat itu Anda sudah menikah, sudah punya pasangan hidup? Sudah Roma, kebetulan itu sudah hampir 5 tahun kita dengan mantan suami. Mancingnya tuh. Nah, memang kebetulan juga itu ya Roma ya, namanya suami itu ada memakai narkoba, berganti-ganti pasangan. Saya juga kan tidak sampai ke arah sana berpikir bahwasanya dengan berganti-ganti pasangan mengakibatkan ya itu tadi pasti berdampak buruk terhadap istri. Tapi ya itu tadi Rama, saya ya berpikir ya mungkin ya
Tuhan tadi sudah memberikan penyakit itu, saya pun harus legowo. Dengan saya mulai terapi yang diberikan dokter, saya harus mulai bangkit. Bahwasanya saya tuh jangan sampai down, karena berpikir tadinya itu tadi bahwasanya penyakit itu cepat untuk meninggal, tadinya begitu berpikir. Ternyata ya alhamdulillah sekarang sampai saat ini saya sehat. Bagaimana dengan Mas Edi? Kalau saya anak belum, tapi pada saat itu pasangan tetap sudah ada. Dan setelah saya mengetahui status saya anjurkan pasangan saya juga untuk melakukan tes. Dan puji Tuhan hasilnya sama juga. Ya akhirnya kami saling mendukung, saling menguatkan, untuk sama-sama saling mengingatkan dan patuh menjalani pengobatan. Apakah ada stigma, ada cap buruk atau diskriminasi dari keluarga atau dari sahabat atau dari orang lain, dan juga mungkin juga diskriminasi di tempat kerja misalnya, atau juga fasilitas kesehatan dan sebagainya? Kalau di keluarga tidak ada yang namanya, tapi kalau waktu pas dirawat di rumah sakit itu ada. Nah itu pihak tinggal di situ memang tidak ada mau masuk ke ruangan itu, karena memang awalnya saya tidak tahu kan saya dimasukin ke ruang isolasi itu saya sambil apa gitu. Nah ternyata dokter bilang positif. Nah saya bilang dok, daripada saya di sini susternya juga tidak ada yang masuk karena saya lagi posisi demam. Akhirnya saya bilang tetap lebih baik saya pulang ke rumah, saya mulai terapi nanti dengan dokter. Mas Edi bagaimana? Kalau untuk masalah stigma dan diskriminasi ini, kalau masalahnya dengan keluarga, sampai saat ini saya belum berani open status sama keluarga, bukan karena saya takut dijauhi atau didiskriminasi, tapi saya nggak sanggup melihat kesedihan keluarga. Saya nggak sanggup melihat air mata ibu saya kalau sampai dia tahu saya sakit apa di sini. Jadi saya selalu tiap keluarga menanyakan kabar saya di sini, saya selalu bilang sehat. Bahkan waktu saya operasi pun saya semua akses telekomunikasi saya tutup, saya matikan. Jadi keluarga nggak ada yang tahu waktu saya menjalani, kan saya awal pengobatan dulu sempat operasi mau, saya tutup semua. Saya nggak ada hubungan sama keluarga sama sekali. Setelah saya pulih baru saya buka kembali itu handphone, baru pulang ke kampung untuk rehat. Tapi mereka nggak tahu kalau saya habis menjalani operasi. Kalau masalah dengan teman, saya nggak terlalu memikirkan teman mau mendiskriminasi saya, karena pikiran yang saya fokuskan, saya hidup untuk diri saya sehat untuk diri saya. Terserah teman mau bilang apa, kalau mereka beneran teman yang care, teman sejati kita, pasti mereka tetap akan menerima kita dengan apa yang kita hidup. Dan alhamdulillah malah saya jadi pemberi informasi ke mereka sampai sekarang. Setiap mereka menanyakan sesuatu tentang HIV, mereka selalu menanyakan pada saya, mulai dari gejala awal, gimana mau tes, cara pengobatan. Apakah ada perubahan sikap atau perilaku setelah Anda mengidap penyakit HIV ini? Yang tadinya ya mungkin Anda bebas gitu ya, dalam arti bebas ya melakukan apa saja gitu. Tapi setelah saat ini Anda terinfeksi, kemudian mengalami suatu perubahan. Perubahan ada. Biasanya kita ada melakukan kegiatan olahraga gitu. Sekarang malah gampang capek. Biasanya enjoy
enjoy gitu, mau melakukan apa aja jadi nyaman, sampai paling istirahat sebentar udah. Kalau sekarang lebih banyak cepat lelahnya gitu. Jadi ya tadi teman-teman juga tadinya bertanya sakit apa, nggak biasa-biasanya ini nggak pernah ikut lagi aktivitas. Saya bilang nggak ada, pengen istirahat aja. Tapi kalau di keluarga memang saya sudah ada keluarga terbuka ya Rama ya. Saya bilang bukan seperti itu ya, alhamdulillah. Kalau dari ibu, dari adik-adik kami saya menerima, tapi kalau dari bapak awalnya kita tidak terima karena berpikiran disangkanya itu saya berperilaku buruk. Jadi saya jelasin bahwasannya itu tadi kasih penjelasan sama ke bapak, bahwasannya yang orang sosialita itu juga orang nakal kan. Sementara bang, saya juga tidak pernah berkeluarga, suami juga dulu berperangai begitu, dan mungkin ya itu tadi lihat terkenal, jadi ya baru bapak ngerti sampai sekarang. Awalnya tadi sekitar hampir 2 bulan itu dia tidak mau telepon, itu yang saya sedih. Tapi kalau dari anak-anak memang sampai sekarang saya belum terbuka, tapi tetap apa yang saya minum obat itu saya letak di sebelah saya. Jadi anak saya itu biar bertanya itu obat apa. Tapi sampai sekarang mereka tanya itu kita tanya. Mas Edi? Kalau perubahan yang paling yang terjadi perubahan di dalam gaya hidup aja. Perubahan gaya hidup yang tadinya mungkin ya manusiawi ya, sebagai laki-laki dulu kita sering keluar malam, begadang sampai pagi. Mungkin sekarang lebih dibatasi waktunya. Seandainya ngumpul-ngumpul sama teman-teman pun jujur saja dari sebelum 2014, dari 2008 saya sampai Batam sampai 2014, mungkin gaya hidup saya tuh nggak terkontrol. Setelah saya tahu status, lambat laun saya bisa mengontrol gaya hidup saya, mengurangi hal-hal yang emang nggak diperlukan sama sekali. Tapi kalau di luar itu nggak ada yang berubah. Saya masih manusia seperti orang lain. Saya bekerja, saya beraktivitas, cuman ada satu tambahan kegiatan aja, kegiatan minum obat di jam yang sama setiap hari. Itu aja. Nah, sekarang apa yang Anda lakukan saat ini? Kalau sekarang ini itu ya Rama ya, memberi support kepada teman-teman yang baru tahu status ya Rama ya. Awalnya juga tadinya mereka itu tidak percaya. Saya tadinya tidak mau buka status, tapi setelah saya buka status dengan yang baru tahu status, mereka tadinya tidak percaya. Toh juga saya bilang kita masih bisa hidup normal seperti manusia yang lainnya. Ya alhamdulillah. Jadi saya bilang yang mengambil nyawa kita tuh Tuhan, bukan kita. Jadi kita itu tadi harus bangkit, harus semangat. Ya alhamdulillah. Jadi teman-teman yang baru tahu status itu sampai sekarang ini bersyukur banget ya Mas. Jadi kita harus saling sharing. Kalau seumpama dia lagi down, kita kasih nasihat, kita kasih dukungan. Mas tadi? Saat ini yang saya lakukan, apa yang saya alami dari tahun 2014 sampai sekarang, saya share sama teman-teman. Semoga itu jadi pelajaran bagi mereka. Dan saya pertama kali positif, pertama kali minum obat, saya langsung merapat ke ada namanya KDS, kelompok dukungan sebaya. Di situ kita bertemu dengan teman-teman sebaya kita, saling menguatkan, saling berbagi informasi. Terus saya juga merapat ke satu lembaga pendampingan untuk sekarang ini, supaya saya bisa menceritakan, mendampingi, mendukung teman-teman yang senasib dengan saya, dan menjadi role model buat mereka bahwa orang dengan HIV positif itu tetap bisa berkarya, tetap bisa sehat. Gitu aja. Mungkin ada
ada pesan atau harapan yang ingin Anda sampaikan kepada sahabat, kenalan, atau masyarakat? Pesan saya yaitu tadi Romo, tidak mudah memang orang yang terkena positif itu ya Romo ya. Tapi itu tadi untuk jaga kesehatan. Kalau seumpama memang masih ada melakukan hal-hal di luar sana yang kurang bagus, tetap harus dijaga. Walaupun pribadi saya sebenarnya tidak ada melakukan hal-hal yang kurang bagus, tetap semangat. Dengan status kita yang positif ini bukan akhir dari segalanya. Kalau pesan saya untuk orang yang udah tahu status dan udah menjalani pengobatan, tetap dijaga kedisiplinan minum obatnya. Untuk orang yang tahu status tapi belum pengobatan, segeralah dimulai terapinya dan rubahlah pola hidupnya menjadi lebih sehat lagi. Dan pesan untuk teman-teman yang belum terinfeksi, tetap dijaga kesehatannya. Jangan gonta-ganti pasangan, tetap setia sama satu pasangan. Diusahakan hindari hal-hal yang emang beresiko untuk menularkan atau tertular. Dan untuk yang teman-teman yang belum terinfeksi juga, jangan memandang hina atau memandang jelek orang yang sudah terinfeksi, karena kita tak tahu dari mana dia terinfeksi. Dan seandainya pun dia terinfeksi dengan jalan yang emang tidak disukai Tuhan, ingat, tidak ada manusia yang suci. Cuman manusia berbeda-beda memilih jalan dosanya. Itu aja, Romo. Terima kasih banyak Mas Edi dan Mbak Sena yang telah berbagi dan juga memberikan kesaksian hidup selama mengidap penyakit HIV ini. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang Anda berdua sampaikan ini sangatlah berguna bagi banyak orang, menguatkan saudara-saudari kita yang juga terinfeksi, dan juga memberi masukan input bagi mereka yang tidak terinfeksi, agar mereka tetap dapat menjaga tubuhnya sehingga kedepannya mereka dapat menjalani hidup mereka dengan sukacita tanpa terinfeksi. Sebagaimana tadi dikatakan di awal, tahun 2030 pemerintah mengharapkan nol untuk HIV. Terima kasih banyak atas testimoninya ya.